Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Eternal Zero. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berawal pada tahun 2004. Seorang pemuda yang bernama Kentaro sedang melakukan upacara pemakaman bersama keluarganya. Kentaro sangat terkejut setelah mengetahui dari ibunya bahwa Oishi Kenichiro bukanlah kakek kandungnya. Kentaro dan Keiko kakaknya mulai mencari tahu identitas kakek kandungnya. Mereka pun mendatangi Oishi, seorang veteran perang yang pernah bertempur melawan Amerika, dan diketahui kakek mereka bernama Miyabe Gyozo. Oishi mengatakan kalau Miyabe pernah bergabung di pasukan udara Angkatan Laut Jepang pada tahun 1934 dan tewas saat bertugas dalam serangan kamikaze. Kamikaze adalah serangan bunuh diri pilot Jepang yang sengaja menabrakkan pesawat tempurnya ke kapal musuh. Kentaro yang penasaran lalu menghubungi beberapa veteran perang. Namun mereka mengatakan kalau Miyabe adalah seorang pengecut terbesar di pasukan Angkatan Laut Jepang. Mendengar berita buruk tentang Miyabe membuat Kentaro semakin penasaran. Mengapa kakeknya dianggap pengecut justru menjadi pasukan khusus pilot kamikaze. Hingga akhirnya Kentaro bertemu dengan sahabat kakeknya yang bernama Izaki. Saat ini ia sedang dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit kanker. Izaki mengatakan bahwa Miyabe adalah seorang pilot paling hebat di pasukannya. Namun dia selalu terbang menjauh dan hanya mengawasi rekan-rekannya. Ia lakukan itu karena dia tak ingin terlibat dalam pertempuran. Kemudian Izaki menceritakan kisah perjalanan hidup Miyabe. Dan film ini pun beralih di tahun 1941. Kita diperlihatkan beberapa pesawat melakukan latihan pendaratan di atas kapal induk. Beberapa pilot ternyata kurang mahir dalam mengendalikan pesawatnya, sehingga mereka pun mendarat dengan buruk. Hingga seorang pilot mampu mendarat dengan sempurna. Ternyata pilot dari pesawat itu adalah Sersan Miyabe Gyozo. Para pilot kelas pertama pun langsung menyambutnya, termasuk Izaki yang sangat mengagumi Miyabe. Meskipun kemampuan Miyabe dikenal paling hebat, tapi rekan-rekannya menganggap Miyabe sebagai pilot paling pengecut. Mereka mengatakan kalau Miyabe takut mati dan selalu menolak untuk menyerang kapal musuh. Pada tanggal 7 Desember 1941, ratusan pesawat tempur Jepang menuju ke Pearl Harbor untuk melakukan serangan dadakan ke armada Amerika. Setibanya di Pearl Harbor, mereka memulai serangan dengan menjatuhkan beberapa torpedo. Akibat serangan itu berhasil menenggelamkan kapal-kapal Amerika yang sedang berlabuh. Setelah kembali ke kapal induk, para pilot membanggakan kemenangan besar ini. Tapi Miyabe nampak gusar dan malah menjauh dari kerumunan. Izaki yang mengetahui itu lalu menghampirinya. Miyabe mengatakan kalau dirinya sangat khawatir akan serangan balasan Amerika. Karena serangan di Pearl Harbor mereka tidak menghancurkan semua kapal Amerika. Selain itu, Miyabe juga ketakutan saat melihat rekan-rekannya gugur dalam pertempuran. Pasca serangan di Pearl Harbor, kekhawatiran Miyabe pun akhirnya menjadi kenyataan. Di tanggal 7 Juni 1942, terjadi pertempuran armada laut terbesar dalam sejarah yang dikenal dengan Battle of Midway. Kemudian Miyabe diperintahkan memimpin pesawat untuk mencegat pergerakan musuh.
Awalnya mereka bisa meladeni gempuran pesawat Amerika. Namun pasukan Amerika yang tak kehabisan akal rupanya mengerahkan pesawat pengebom. Namun dalam pertempuran ini armada Jepang termakan jebakan Amerika. Semua itu akibat kesalahan pengambilan keputusan dari petinggi militer dan keberhasilan intelijen Amerika yang mampu mengurai sandi rencana penyerangan Jepang. Akhirnya Jepang menderita kekalahan telak dan kehilangan 3 kapal induk bersama ratusan pesawat Zero-nya. Miyabe dan Izaki hanya bisa menyaksikan kekalahan mereka dari udara. Seusai pertempuran Midway, mereka berdua ditarik ke markas sampai musim panas 1942. Mereka berdua lalu dikirim lagi ke Rabaul, tempat berkumpulnya para pilot terbaik Kekaisaran Jepang. Miyabe dipromosikan menjadi sersan, sementara seorang pilot bernama Koyama dan Izaki sebagai bawahannya. Malam harinya, Izaki menemui Miyabe yang sedang latihan fisik. Miyabe lalu menunjukkan foto istri dan anaknya yang sangat ia rindukan. Itulah alasan Miyabe untuk terus bertahan hidup agar bisa kembali bersama keluarganya. Kemudian Miyabe diperintahkan untuk memimpin skuadronnya di pertempuran Guadalcanal. Sebelum berangkat, Miyabe mencoba mengukur jarak tempur. Ia menyimpulkan bahwa skuadronnya tak bisa menjangkau medan perang karena terlalu jauh. Mendengar itu, seorang perwira memukul Miyabe karena dianggap melemahkan mental para pilot yang lain. Dan benar saja, saat mendekati pertempuran, pesawat mereka kehabisan bahan bakar. Bahkan Koyama berniat melakukan serangan bunuh diri dengan menabrakkan pesawatnya ke kapal musuh. Namun Miyabe mencegahnya dan menyarankan untuk mendarat darurat di tengah laut. Beberapa hari kemudian, tim evakuasi tidak menemukan Koyama. Namun mereka hanya melihat seekor hiu di tempat pendaratannya. Mendengar itu, Izaki sangat kecewa dengan Miyabe. Menurutnya, daripada mati dimakan hiu, tentu lebih mulia mati dalam pertempuran. Miyabe lalu membantah pendapat Izaki. Dia mengatakan sekeras apapun pertempuran itu, berusahalah untuk tetap hidup. Masih ada keluarga di rumah yang menanti kepulangan mereka, karena kehidupan ini tidak hanya untuk berperang. Mendengar semua ucapan Miyabe, Izaki hanya terdiam. Izaki memberitahu jika pesan Miyabe itu telah tertanam di dalam dirinya sampai sekarang. Mendengar cerita tentang kakeknya, Kentaro dan Kyoko hanya bisa menangis. Namun mereka pun bertanya-tanya, jika tekad Miyabe untuk tetap bertahan hidup sangat besar, kenapa dia bergabung dengan pasukan kamikaze? Beberapa hari kemudian, Kentaro menemui anak didik Miyabe yang bernama Takeda. Takeda pernah bergabung sebagai pilot angkatan laut yang saat itu diajari sama Miyabe. Mereka dilatih keras tanpa mengetahui sebenarnya mereka disiapkan untuk melakukan serangan kamikaze. Pilot kamikaze ini totalnya 4.400. Namun dalam serangan kamikaze, pilot yang gugur hampir setengahnya adalah para mahasiswa. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan prinsip Miyabe. Di sisi lain, Miyabe tak ingin mati, tapi dia justru melatih para pilot muda ini untuk berperang. Miyabe merasa tak tega melihat para pilot muda yang mempunyai hak untuk melangsungkan hidup mereka. Demi melindungi nyawa murid-muridnya, dengan terpaksa Miyabe tidak meluluskan ujian mereka. Ketika latihan, seorang pilot gagal melakukan pendaratan dan yang terjadi, setelah insiden itu, semua pilot muda dikumpulkan oleh seorang mayor. Dia mengatakan jika pilot yang tewas bisa dijadikan sebagai contoh ketidakdisiplinan dan dianggap sebagai aib. Namun Miyabe membelanya sebagai pemberani. Mendengar itu, si mayor malah mengajar Miyabe.
Dia mengatakan seorang pemimpin tidak seharusnya membela anak buahnya yang melakukan kesalahan. Rupanya si mayor juga tahu kalau selama ini Miyabe tidak meluluskan para muridnya. Miyabe yang baru saja mendapat perawatan tanpa diduga para muridnya memberi penghormatan. Mereka menyadari jika tujuan Miyabe untuk melindungi nyawa mereka. Singkat cerita, Miyabe sedang melakukan latihan dengan Takeda dan Oishi. Namun tiba-tiba mereka malah diserang oleh pesawat Amerika. Miyabe pun dikejar musuh hingga tak bisa melarikan diri. Melihat itu, Oishi dengan sengaja menabrakkan pesawatnya ke musuh untuk menyelamatkan Miyabe. Meski terluka parah, Oishi masih bisa diselamatkan. Oishi mengatakan kalau pasukan Jepang masih membutuhkan Miyabe dalam perang ini. Sejak saat itu, Miyabe merasa berhutang nyawa dengan anak buahnya. Peperangan terus berlanjut, namun Jepang harus menderita serangkaian kekalahan. Militer Jepang memerintahkan untuk membuat pasukan khusus kamikaze. Dengan perintah ini, Miyabe terpaksa merelakan anak buahnya turun ke medan perang. Satu persatu anak buah Miyabe tewas oleh serangan musuh. Sedangkan yang masih hidup berusaha menabrakkan pesawatnya ke kapal induk Amerika. Dalam pertempuran ini, pasukan Jepang lagi-lagi menderita kekalahan. Setelah banyak kehilangan anak buahnya, Miyabe nampak sangat depresi. Dia pun hanya bisa memandangi foto keluarganya. Karena kehilangan banyak pilot muda, petinggi Jepang memerintahkan para pilot senior untuk menjadi pilot kamikaze. Miyabe memutuskan untuk mendaftarkan diri dalam pasukan khusus. Sebelum menyerahkan nyawa mereka kepada negara, para pilot kamikaze meminum sake bersama sebagai tanda penyucian. Saat akan lepas landas, Miyabe mendatangi Oishi, anak buahnya yang pernah menyelamatkan hidupnya. Ia meminta Oishi untuk bertukar pesawat. Dia beralasan bahwa dia ingin mati bersama pesawat yang pertama kali dia kendarai. Tanpa pikir panjang, Oishi menuruti permintaan terakhir Miyabe. Mereka pun bersama-sama mengudara ke medan perang. Tapi di tengah jalan, pesawat Miyabe yang telah ditukar dengan Oishi mengalami kerusakan mesin. Rupanya itu adalah perbuatan Miyabe yang ingin menyelamatkan hidupnya. Dan saat itu adalah terakhir kalinya Oishi melihat wajah Miyabe. Setelah perang berakhir, dia mencari keberadaan istri dan anak Miyabe di kota Yokohama. Karena kota Yokohama tempat tinggalnya hangus terbakar akibat perang, dia menemukannya di Osaka 2 tahun kemudian. Kita diperlihatkan istri Miyabe yang bernama Matsuno dan anaknya Gyoko. Oishi sangat bersedih melihat 2 orang yang dicintai Miyabe kondisinya begitu memprihatinkan. Mereka pun tinggal di barak pengungsian dan menjalani kehidupan yang keras. Setelah Oishi menceritakan momen terakhir Miyabe, ia menyerahkan foto dan surat yang ditinggalkan Miyabe di pesawatnya. Surat itu berisi permintaan Miyabe agar Oishi membantu keluarganya jika mereka mengalami kesulitan. Oishi merasa sangat menyesal karena dialah yang seharusnya mati. Matsuno yang sangat bersedih mendengar kematian suaminya, dia pun langsung mengusir Oishi dari sana. Sejak saat itu, Oishi selalu mengunjungi Matsuno dan anaknya setiap ada kesempatan. Tapi kedatangan Oishi selalu ditolak oleh Matsuno. Namun Oishi tidak menyerah untuk terus mendatanginya.
Sampai akhirnya Matsuno menyadari bahwa Oishi menjalankan amanat yang telah diberikan suaminya. Sosok Oishi adalah janji Miyabe yang akan pulang walau dia telah mati. Matsuno pun menerima kehadiran Oishi dalam hidupnya. Di akhir film, Kentaro menggabungkan cerita tentang Miyabe yang menyuarakan semangat bertahan hidup kepada rekan-rekannya. Oke guys, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.